Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dari kitab Ihya Ulumuddin, kita masuk lebih dalam di situ membahas tentang rahasia puasa. Di situ ada pembahasan lagi, yaitu tentang konteks puasa, konteks ibadah puasa. Jadi kalau ketika kita berbicara tentang ibadah puasa, itu tidak sekedar ngomong lapar dan haus saja. Jadi masuklah yang lebih dalam, katanya Imam Ghazali, yaitu ke wilayah batin di situ. Lah, ini konteks berpuasa, yaitu yang pertama ada kepatuhan. Jadi puasa itu bermakna kepatuhan. Jadi Allah sendirilah yang merintah secara terang-terangan kepada kita bahwa bukti kita itu percaya sama Allah sebagai Tuhan kita. Jadi kalau kita benar-benar ngaku percaya bahwa Allah itu Tuhan kita, ya kita harus puasa. Kan itu adalah ultimatum yang diberikan kepada kita semua. Kan dijelaskan itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lah, teman-teman pasti sudah banyak yang hafal tentang ayat ini. Jadi itu kan sebuah perintah secara terang-terangan kepada kita, bahkan umat-umat terdahulu. Tujuannya apa sih? La'allakum tattaqun, agar kita itu loh menjadi orang yang bertakwa di situ. Nah, itu konteks puasa yang pertama. Yang kedua, itu konteks puasa yang kedua adalah pelatihan atau riyadhah. Jadi puasa ini sebenarnya adalah sebagai bentuk latihan diri kita. Latihan apapun itu. Tujuannya apa? Untuk menguasai diri kita sendiri, agar kita ini loh paham seperti apa diri kita. Yang tahu hasilnya kan adalah diri kita sendiri. Nah, ini perlu untuk kita lakukan. Jadi misal kita memiliki keinginan yang aneh-aneh, ambisi yang terlalu menggebu-gebu, lah daripada kita menyakiti hati kita, daripada kita kecewa, lebih baik kita puasa di situ. Kan seperti katanya Nabi, kalau ada anak muda yang pengen menikah tapi tidak sanggup, itu lebih baik puasa dulu. Jadi ditahan dulu hawa nafsunya itu, syahwatnya itu untuk menikah. Lah, sebenarnya tidak harus di konteks itu, di ranah apapun kita harus mengendalikan diri. Jangan sampai keinginan-keinginan kita itu merusak diri kita sendiri. Lah, itulah puasa adalah sebagai bentuk pelatihan atau riyadhah di situ. Terus yang ketiga itu adalah pengorbanan. Jadi puasa itu kan persembahan rasa lapar kita, rasa haus kita. Lah, persembahan perjuangan kita ini itu kita tujukan untuk Allah. Jadi ketika kita sudah diberi nikmat yang banyak setiap harinya, mau gak kita meluangkan waktu kita untuk puasa? Dan itu dengan tujuan kita ini loh bisa merasakan bagaimana sih orang yang susah lapar di sana, orang yang susah dalam makan di sana. Nah, kita disuruh mengorbankan itu. Kita masuk ke dimensi pengorbanan di sini karena kita sudah diberi banyak oleh Allah. Nah, ini perlu dilatih juga, pengorbanan semacam itu. Terus yang keempat itu adalah penyucian. Jadi berbicara puasa, konteks yang keempat ini adalah penyucian. Jadi puasa itu untuk menaikkan kualitas kemanusiaan kita. Kita ini loh, ketika misal ketemu orang di jalan lagi kesusahan, belum makan, dia terlunta-lunta di jalanan, kita mau gak menolong orang itu sebagai bentuk
kita ini loh sama-sama manusia. Kalau kita di posisi seperti mereka, bagaimana perasaan kita ketika tidak ada orang yang tidak menolong kita? Lah, makanya puasa itu adalah konteksnya sebagai bentuk penyucian. Tujuannya apa? Untuk menaikkan kualitas kemanusiaan kita. Jadi sebenarnya semuanya itu nyambung antara kepatuhan, pelatihan, pengorbanan, dan penyucian. Terus yang kelima ini ada perjuangan, jihad atau mujahadah. Jadi puasa ini adalah perjuangan, jihad, dan mujahadah. Katanya Nabi kan sewaktu perang Badar itu kembali dari perang kecil menuju perang besar katanya. Apa itu? Yaitu mengalahkan diri sendiri, mengendalikan hawa nafsu. Jadi memang di zaman sekarang kalau kita kaitkan, kita kontekskan dengan hadis Nabi, perang yang paling besar memang mengendalikan diri sendiri atau mengendalikan hawa nafsu. Karena kalau hawa nafsu yang menguasai diri manusia, maka saat itu juga manusia akan hancur. Terus yang selanjutnya, konteks puasa adalah keikhlasan. Bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Allah. Nah, ini perlu kita latih juga dalam kehidupan. Tujuan kita berpuasa itu sebenarnya apa? Ingin hanya dipandang orang? Ataukah apa sebenarnya? Nah, itu kan perlu kita koreksi dalam diri kita masing-masing. Karena yang tahu hanya diri kita dan Allah di situ. Terus yang selanjutnya itu ada hikmah dan iktibar. Jadi ini sebenarnya sudah banyak dijelaskan. Apa sih hikmah puasa dari sisi kesehatan? Sisi sosialnya kan banyak itu. Kita menjadi sehat, pikiran tenang, hati nyaman. Sisi sosialnya kita menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang ingin selalu menolong orang lain. Banyak di situ hikmah-hikmahnya. Jadi sebenarnya puasa itu konteksnya banyak. Jangan dibikin simple. Ya mungkin kebanyakan orang memahaminya kalau sudah menahan lapar dan haus saja ya sudah. Padahal katanya Imam Ghazali tidak begitu. Tidak hanya menahan lapar, haus, hubungan seksual, tapi ternyata dimensinya banyak di situ.